Syukur alhamdulillah pelaku KDRT kemarin udah ditangkap sama polisi. Dan polisi geraknya cepat banget karena ada CCTV sebagai barang bukti yang akurat banget. Dan juga dukungan dan desakan dari netizen masyarakat Indonesia yang geram terhadap pelaku. Sebenarnya banyak banget kasus seperti ini, tapi sayangnya nggak ada CCTV di dalam rumah atau bahkan di dalam kamar. Dan cuman pengaduan aja dari korbannya. Mungkin juga bekas lukanya udah kering, jadi nggak ada visum, nggak ada bukti, dan nggak ada saksi. Jadi semua itu memperlambat proses yang mungkin butuh banyak hal. Dan nggak semua korban itu mau speak up. Mereka berpikir bahwa ini adalah darah daging juga dari anak mereka, ayah dari anak mereka, akan ada kaitannya sampai seumur hidup. Mereka akan berpikir ibu memenjarakan ayahnya, gimana nanti tanggapan anak-anaknya, mental anak-anaknya. Mereka juga berpikir nanti gak ada pegangan hidup karena selama ini yang membiayai mereka adalah suami mereka. Mereka mengabdi di rumah, memberikan seluruh pelayanan, seluruh jiwa raga mereka, tapi mereka malah diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya mereka lemah dan tidak punya pilihan lain untuk selain bertahan di rumah itu. Sebenarnya masyarakat Indonesia udah geram banget sama perilaku yang seperti ini. Kenapa nggak langsung dilaporin aja ketika pertama kali dilakukan KDRT gitu? Kita sebagai yang bukan korban, kita nggak tahu psikologis korban, entah korban itu udah terkena manipulasi dari si pelaku, entah korban juga banyak pertimbangan lain, atau juga korban mencintai pelaku sampai pelaku ini dimaafin terus. Aku juga ngelihat videonya korban yang cerita-cerita di podcast tentang kebaikan suaminya, yang mana suaminya itu rela bangun malam supaya istrinya bisa tidur, suaminya itu baik, suaminya itu suami yang perhatian, tapi kemudian dia bisa melakukan tindak KDRT. Kita nggak tahu itu adalah karangan untuk memperbagus citra suami, atau memang suami memang melakukan hal-hal manis seperti itu, tapi dia memang pelaku KDRT juga. Jadi di sini korban merasa bingung gitu, antara dicintai atau enggak. Kalau nggak dicintai tapi kok dia perhatian, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dicintai kok dijadiin samsak gitu, ditinju, dicekek, di KDRT. Juga ada saran-saran yang menurut aku salah dari orang-orang, yaitu kita harus menjaga aib keluarga. Karena tindak kejahatan itu memang harus diadili supaya kita tidak merusak diri kita sendiri. Kecuali tindak kejahatannya itu murni khilaf satu kali aja, bukan perilaku yang berulang-ulang gitu. Mungkin kita masih bisa memaafkan kalau sekali. Kita masih memikirkan banyak kebaikannya yang lain. Sama kayak kita habis kecurian, terus kita ngumumin nih pelakunya ini mukanya, terus kita jadi membuka aib pelaku gitu. Tidak, karena nanti kita menghindarkan orang lain untuk berurusan dengan manusia pencuri ini. Atau kita ditipu orang, terus kita harus menjaga aib saudara sesama muslim atau sesama manusia gitu. Udahlah, nggak usah cerita-cerita, udahlah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Ikhlas sih ikhlas, tapi kita akan merugikan orang lain kalau kita nggak membagi informasi ini. Dan kita akan merugikan pelaku juga, karena pelaku nggak dapat kesempatan tobat karena dia dibiarkan aja dengan kejahatannya. Jadi udah bagus tindakannya korban yang melaporkan, walaupun udah ada 3 anak, walaupun juga jadi viral se-Indonesia, nggak apa-apa. Jadi si pelakunya ini ada kesempatan tobat nih di penjara. Dan nggak ada lagi wanita-wanita lain yang menjadi korbannya pelaku, kecuali pelaku udah benar-benar melakukan perubahan, udah benar-benar bertaubat. Mungkin Allah kasih dia jodoh lagi di kemudian hari. Yang bikin kita mirisnya juga, kok bisa ya pelaku seperti itu, padahal mereka mengawali hubungan mereka itu dengan sangat indah, sangat baik gitu. Mereka bertemu itu di masjid, bertemu keluarga dengan wali. Kalau nggak salah denger podcastnya, udah gitu mereka juga nggak lama-lama berhubungan sebelum nikah. Jadi mereka langsung menikah di usia muda untuk menghindari hal-hal yang Allah haramkan. Tapi itu udah bagus tuh jalurnya, jalur untuk menuju pernikahannya itu udah bagus. Tapi ternyata tidak cukup kita hanya melakukan jalur itu tanpa ilmu. Kita harus punya manajemen konflik, manajemen emosi,
manajemen keuangan juga. Di dalam video rekaman kekerasan itu kan pelaku bilang, ini gue beli pakai duit gue, ini gue baru beli pakai duit gue. Mungkin selama ini sang istri bisa membiayain hidupnya sendiri, atau mungkin sering ngebeliin suaminya sesuatu. Jadi kalau pas dia lagi make uang dia tuh jadi merasa bangga dan harus dibahas gitu, ini pakai duit gua gitu. Sebenarnya kan harusnya semuanya pakai duit suami, kenapa yang ini tuh dibahas? Jadi menurut aku emosionalnya itu masih berantakan, mungkin ada anger issues di diri suaminya, atau mungkin masih kekanakan, nggak siap punya istri yang lagi baby blues, mungkin nggak siap punya istri yang lagi kecapean, yang mungkin ngomel, lagi menyusuin, mungkin gampang nangis, gampang tantrum, mungkin nggak bisa menghandle itu, malah jadi tantrum dibales tantrum gitu, nangis dibales dipukul karena mungkin mengganggu kegiatan main game dia atau mengganggu kegiatan dia lagi nonton video porno. Jadi selain jalur yang tepat, jalur yang nggak pacaran, kita harus memastikan juga calon suami kita itu udah matang secara emosionalnya, udah matang secara kepribadiannya itu udah dewasa gitu, udah bijaksana. Jangan sampai kita buru-buru nikah, buru-buru ta'aruf, buru-buru diseriusin tanpa kita tahu kualitas orangnya. Bagaimanapun ini memang udah jalan takdirnya Allah, ujian buat Mbak Intannya. Semoga bisa melewatin ujian ini, Allah kasih naik derajatnya, Allah kasih banyak pahala besar, dan Allah berikan kebahagiaan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Buat siapapun yang ngalamin kayak gini juga, minta tolong sama Allah, harus gimana nih ya Allah, jangan sampai kita merusak diri kita mempertahankan apa yang buruk. Kalau kita bisa merubah dia bagus, tapi kalau dia tidak bisa merubah dirinya, malah dia yang merusak kita. Lebih baik kita cari jalur hidup yang lain yang bisa menyelamatkan jiwa dan raga kita.